Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suryaman dari MDA Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 0104241002. Kali ini saya akan membahas pembahasan tentang hadis hasan. Hadis hasan merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Imam At-Tirmizi untuk menjembatani antara hadis sahih dan dhaif. Posisi hadis hasan berada di bawah sahih dan di atas dhaif, berarti definisi dari ulama lain menunjukkan bahwa hadis hasan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dianggap valid. Pembagian hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis li zatihi, artinya hadis yang memenuhi kriteria kualitas dari dalam dirinya sendiri. Baru yang kedua, hadis li ghairihi, adalah hadis yang lemah tetapi dapat diterima karena didukung oleh sanad lain. Berikutnya, istilah-istilah terkait hadis hasan. Ulama hadis menggunakan berbagai istilah terkait hadis. Yang pertama, termasuk hadis hasan. Istilah seperti hasan, sahih, dan hasan gharib, istilah-istilah ini menunjuk tingkatan kevalidan dari hadis tersebut. Ciri-ciri hadis hasan. Ciri-ciri hadis hasan meliputi beberapa kriteria penting. Yang pertama, sanadnya. Sanad hadis harus bersambung secara muttasil, artinya setiap perawi dan rantai sanad harus terhubung tanpa adanya kesenjangan. Berikutnya, kehujahan hadis hasan. Kehujahan hadis hasan diakui oleh para ulama yang sepakat bahwa hadis hasan dapat dijadikan sebagai hujjah dalam akidah dan hukum. Meskipun memiliki status di bawah hadis sahih, hadis hasan tetap dianggap valid dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Baru kitab-kitab menghimpun hadis. Beberapa kitab yang banyak menghimpun hadis hasan antara lain adalah Sunan Al-Arba'ah, Sunan Ad-Daruqutni, Musnad Ahmad, dan Musnad Abi Ya'la. Referensi. Hadis hasan memiliki ciri-ciri yang jelas, termasuk sanad yang bersambung, perawi yang adil, meskipun tidak semua memiliki kedabitan sempurna, serta bebas dari syuzuz dan cacat. Oke, terima kasih. Masuk kita ke kuis. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan? A. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak dikenal. B. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terkenal keadilannya dan kekuatan ingatannya, tetapi terdapat kelemahan kecil dalam sanadnya. C. Sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang terkenal kebohongannya. Jawabannya ialah B. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terkenal keadilannya dan kekuatan ingatannya, tetapi terdapat kelemahan kecil dalam sanadnya. Pertanyaan kedua, siapa yang mengatakan bahwa hadis hasan adalah hadis yang tidak mencapai tingkat sahih tetapi masih memiliki kualitas yang cukup kuat untuk diterima? A. Imam Al-Nawawi. B. Imam Ibnu Hajar. C. Imam Tirmizi. Jawabannya C. Imam Tirmizi. Baru pertanyaan ketiga, dalam ilmu kritik hadis, siapa yang terkenal sebagai ulama yang pertama kali mengklarifikasikan hadis ke dalam kategori hasan selain sahih dan dhaif? A. Al-Tirmizi. B. Al-Nasai. C. Al-Daruqutni. Jawabannya A. Al-Tirmizi. Pertanyaan keempat, apa istilah yang digunakan untuk hadis hasan yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak terlalu terkenal tetapi tetap dapat diterima karena tidak ditemukan cacat yang besar dalam sanadnya? A. Hasan li dhatihi. Hasan. B. Hasan li khairihi. C. Dhaif jiddah. Jawabannya A. Hasan li dhatihi. Pertanyaan terakhir dan sekaligus pertanyaan kelima. Siapakah yang pertama kali mengemukakan istilah hadis hasan dalam ilmu hadis? Pertama, Imam Malik. B. Imam Bukhari. C. Imam Tirmizi. Jawabannya C. Imam Tirmizi. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Saya Suryaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.